Karena saya orang Solo, jadi namanya dapur. Pada saat itu orang lagi tren namanya dapur. Nah, saya pikir ya sudah, untuk supaya bisa dipatenkan dapur Solo dengan brandnya, saya pendirinya, foundernya, ternyata saya bisa patenkan dapur Solo. Makanya brandnya ini sudah dipatenkan, bisa buka di mana-mana. Now go. Awalnya mulai dari rujak. Kenapa rujak? Karena saya suka makan rujak. Waktu muda saya memang doyan banget makan rujak. Jadi awal saya usaha mulai apa yang kita suka makan, suka buat, yaitu di garasi dengan modal 100.000, berbekal blender dan ulekan saya mulai rujak. Terus saya keliling pemasarannya dengan brosur. Saya bagikan brosur sambil ngasuh anak saya naik sepeda tiap sore ke rumah-rumah di sekitar saya tinggal. Nah, itu awalnya. Tapi suka dukanya, setiap usaha, setiap 3 bulan, 6 bulan pasti ada penurunan, ada grafik yang turun naik. Nah, tapi kita harus tetap fokus, bertahan, jangan pindah-pindah pekerjaan, itu aja terus. Akhirnya secara kita nggak sadarin, tiba-tiba udah 3 tahun. Nah, kalau bisnis sudah 3 tahun, itu berarti sudah boleh dibilang mantap. Maksudnya kalau ibarat tanaman, kita baru nanam bibit, setelah kita siremin, kita pupuk, tanaman itu ternyata ini tumbuh. Nanti tumbuhnya menjadi pohon dan berbuah, itu kita juga harus opening. Dan akhirnya Dapur Solo sekarang sudah hampir dari 88 ke 2001, 35 tahun, hampir 35 tahun, 35 atau 36 ya, saya lupa ininya. Nah, menjadi sekarang di mal-mal dari garasi menjadi 40 cabang. Nah, itu tetap kiatnya apa? Fokus di apa yang sudah kita buat, jangan gonta-ganti dan terus ditekuni, terus berusaha pikirin kalau lagi sepi atau lagi susah atau lagi turun, kita mau apa lagi. Jadi kita tetap harus berdoa pada Tuhan, karena dialah yang memberi rezeki pada kita. Nah, tapi kita harus tetap giat, jangan males, rajin, terus berinovasi. Nah, itulah yang membuat saya bertahan sampai hampir 38 tahun. Karena saya orang Solo, jadi namanya dapur. Pada saat itu orang lagi tren namanya dapur. Nah, saya pikir ya sudah, untuk supaya bisa dipatenkan dapur Solo dengan brandnya, saya pendirinya, foundernya, ternyata saya bisa patenkan dapur Solo. Makanya brandnya ini sudah dipatenkan, bisa buka di mana-mana. Yang disampaikan untuk anak-anak muda saat ini. Nah, buat generasi muda, ayo cintai makanan lokal kita, cintai makanan Indonesia, cintai produk lokal, dan cintai kearifan lokal kita. Karena kita bangsa yang budaya lokalnya luar biasa sekali, nggak kalah dengan dunia luar sono yang pop-pop. Jadi ayo, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menduniakan produk lokal Indonesia? Kalau bukan kalian anak-anak muda, siapa lagi? Ayo kita sama-sama, kita go internasional, bangga buatan lokal, bangga makanan Indonesia, bangga produk lokal Indonesia. Pasti ada. Di zaman krisis 98 itu kita juga mengalami, tapi penurunannya kalau makanan lokal itu tetap bertahan. Di saat pandemi itu juga kita alami. Kalau saat kita mengalami kesulitan, ya kita harus benar-benar terima, tapi jangan kita mau mati. Tetap pasti kalau kita berusaha pasti ada jalan. Buktinya di saat pandemi pun Dapur Solo bisa membuka gerai di Neo Soho dengan nuansa yang mungkin lebih muda, karena dulu
pelanggan-pelanggan kita kan sudah berumur semua, seperti saya sudah hampir 60 tahun. Nah, giliran anak muda yang harus tahu tentang Dapur Solo. Makanya kita remajakan Dapur Solo dengan nuansa yang milenial, muda, supaya lebih menarik pengunjung lagi, terutama anak-anak muda mau datang ke Dapur Solo dan merasakan cita rasa Indonesia itu seperti apa. Buat saya tidak pernah mengalami titik terendah. Karena semua itu titik terendah itu hanya ada di diri kita. Kalau kita penuh semangat, kita penuh antusias menjalani hidup, nggak akan ada titik terendah. Semua kesulitan pasti akan bisa kita atasi kalau kita berani menatap kesulitan. Tapi kalau kita takut menghadapi kesulitan, nah itu titik terendah. Tapi saya tidak takut menghadapi kesulitan apapun, karena selama kita masih lengkap, dikasih otak, dikasih tangan lengkap, tenaga yang boleh dibilang gratis dari Tuhan, kenapa kita sia-siakan semua yang sudah didapat dari Tuhan yang kita dikasih semua. Jadi kita bisa berkarya dari apa yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita, termasuk pekerjaan kita. Karyawan saya dulu dibantu cuman istilahnya asisten rumah tangga 1 atau 2. Nah, dari 1 atau 2 sekarang karyawan saya mungkin sudah ratusan. Nah, ini juga membuka lapangan kerja buat negara kita yang saat ini sedang dilanda pandemi. Tapi kita tetap bertahan di saat pandemi ini dan kita bisa mengatasi. Pastinya bisa. Kalau untuk keluarga kita harus sepakat. Suami istri udah harus saling mendukung. Suami saya sangat mendukung. Bahkan Dapur Solo ini bisa besar karena peran suami dan anak mantu saya. Gitu. Jadi bukan sendiri. Kalau sendiri kita akan kesulitan, kayak kita mau apa ya? Apa itu istilahnya, nyetir mobil berkarya sendiri yang kesulitan. Tapi kalau didukung dengan suami, 1 + 1 bukan 2 tapi 4. Kuadrat gitu loh ya. Jadi kita harus mendapat dukungan dari keluarga, terutama suami. Kalau suami bekerja mau bikin kuliner ya didukung istri. Dan ingat satu, jangan bisnis atau mulai usaha ikut-ikutan, tapi mulai dari yang kalian suka, yang kalian memang passion di situ. Biasanya itu akan lama. Kalau ikut-ikutan pasti cepat bosan sebentar. Fokus itu kunci untuk kita tetap bertahan, bisa bisnis itu bisa tahan lama. Fokus, terus ulet, kita harus terus menggali. Kesulitan itu pasti ada, tapi jangan menyerah pada kesulitan. Jadi pada saat kesulitan itu adalah pelajaran untuk kita naik kelas. Kalau kita bisa atasi kesulitan, kita naik kelas. Itu aja terus. Dari mungkin TK, SD, SMP, SMA, nggak ada yang naik kelas loncat. Dari TK atau SD langsung ke mahasiswa, nggak ada. Sampai akhirnya kalau udah lulus, biasanya kalau kita udah pensiun, kayak saya umur 60, itu udah lulus. Sudah lulus dari perguruan tinggi. Nah sekarang mengamalkan ilmunya setelah kita dapat untuk kemana? Ke masyarakat yang perlu. Saat ini masyarakat kita perlu, karena banyak UMKM yang perlu dibina. Resep yang makanan Dapur Solo itu saya eksplor dari kesukaan saya makan. Jadi saya paling suka makan apa? Misalnya contoh nasi langgi, nasi gudeg yang terenak. Nah itu uji coba saya. Jadi saya bikin yang enak. Setelah 10 kali, 5-10 kali enak, baru kita standarisasi resep. Bersama suami dan keluarga saya standarisasi resep. Nah akhirnya sekarang sudah bisa dimultiplikasi. Bukan saya sendiri tapi tim dari dapur bisa membuat dengan resep yang dari standarisasi awalnya. Kalau target kedepannya pastinya Dapur Solo ke seluruh Indonesia. Kalau ini Jabodetabek, nanti akan keluar dari Jawa, mungkin Kalimantan, Sumatera, atau Bali, kita nggak tahu. Tergantung nanti bisnis ini trennya kemana. Karena investor pastinya, ayo nanti ada penawaran mall atau lokasi mana yang menawarkan ke kita pastinya akan survei.
ada kelayakan studi, layak nggak untuk kita buka di sana. Jadi bisnis kalau gede kita nggak bisa sendiri, kita harus menjadi tim manajemen yang akan memutuskan, bukan saya, bukan satu orang, tapi tim. Buat UMKM yang mau berbisnis supaya tetap tangguh dan nantinya menjadi besar, tetap saran saya ya, fokus terhadap usaha, jangan mengeluh. Pada saat kesulitan, hadapi kesulitan itu dengan benar-benar kita inovasi, kita berkreasi. Nah, kalau kita sudah bisa menghadapi kesulitan, kita naik kelas dan bakalan ada kesulitan lagi di kelas yang berikutnya. Jadi jangan gentar menghadapi kesulitan, karena kesulitan itu adalah guru buat kita.